Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin yasirun 'alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan satri kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Tak lupa kita doakan untuk Ananda siapa tadi? Zahidah Putri Rahmawati, semoga Allah berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan juga disegerakan kesembuhannya. Dan orang tuanya diberikan kesabaran juga ketabahan sehingga dijadikan sakit sebagai pelebur dan penggugur segala salah dan khilaf insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pembahasan berkaitan dengan Dzulhijjah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hari Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya Arafah. Faman adraka Arafah faqad adraka haji. Barang siapa yang mendapati Arafah maka dia sudah mendapati haji. Jadi inti haji itu di Arafah, wukuf ya. Kalau yang lain-lain umroh itu bisa duluan, bisa belakangan. Bisa umroh dulu baru haji, bisa haji dulu baru umroh, nggak ada masalah. Lempar jumroh boleh, ada yang mau pulang duluan di nafar awal boleh, nafar tsani belakangan nggak masalah. Mabit di Muzdalifah idealnya sampai subuh, tapi ada yang sampai jam 12 lewat sedikit aja udah berangkat, karena kalau nungguin subuh macetnya luar biasa, nanti sampai Mina bisa-bisa asar atau zuhur gitu kesiangan. Dan sebelum subuh udah jalan biasanya. Saking penuhnya manusia gitu. Ada yang nginepnya cuma di bus, nggak turun. Ya pokoknya lewat Muzdalifah, di situ udah pakai bus. Diam, jangan turun Bapak Ibu, di bus saja. Nanti jam 12 lewat baru busnya jalan gitu. Batunya ngambil di mana tuh? Udah disiapin. Udah ada panitia ngasih-ngasihin batu nih buat lempar jumrah ada. Sudah ada panitianya gitu ya? Ada panitianya, biasanya kalau haji reguler gitu. Kecuali kalau haji yang nggak reguler, biasanya dia turun nyari batu di situ di Muzdalifah. Cuma sering kita sampaikan hati-hati, batu itu carilah yang bukan KW. Jadi ada batu KW Pak. Maksudnya apa? Mohon maaf ya. Musim haji itu kan terjadi di musim panas. 4 juta orang berkumpul di satu tempat yang sama dengan beragam macam tipikal karakter orang. Sementara mohon maaf WC terbatas. Oh, ngantrinya itu luar biasa. Sehingga ada orang yang nggak sanggup ngantri di WC itu, akhirnya dicari tempat mojok dikit, dia buang di situ. Nggak ada hujan Pak, setahun tuh 5 kali 6 kali hujan. Oh itu lama-lama kering, jadilah batu dia. Nah itu batu KW itu. Jadi kalau ambil batu itu mesti dicium-cium dulu. Kalau enggak itu dijadikan buat melempar jumroh, bahaya. Jadi ada yang bisa dikerjakan nanti, ada yang dikerjakan duluan, ada yang elastis lah yang lain-lain itu. Tapi kalau Arafah nggak bisa. Arafah itu mesti di tanggal 9. Nggak bisa di tanggal 9, boleh nggak maju tanggal 8 misalnya, atau nanti tanggal 15, nggak bisa. Nggak dapat Arafah, nggak sah hajinya, udah ngulang dia. Meskipun semua ritual haji dikerjakan, Arafah doang ketinggalan, nggak sah. Makanya separah apapun sakit dibawa ke situ. Ada yang pakai ambulan, ada yang pakai tandu, segala macam. Karena intinya haji itu di Arafah.
saking wukufnya, saking pentingnya itu. Maka dia tidak disyaratkan harus suci, karena kalau harus suci, kasihan wanita-wanita yang haid kan bisa berhalangan, repot dia. Makanya dulu Aisyah itu radhiyallahu anha warḍaha itu berangkat haji bersama Rasulullah sampai di Mekah, datang bulan, nangis aja nangis. Kata Rasulullah SAW, nggak usah nangis, semua ritual haji bisa kau kerjakan, cuma tawaf aja nggak bisa. Nah untuk tawaf tunggu nanti kalau udah selesai haidnya, kau ambil miqat, setelah itu silakan untuk umroh, tawaf, sa'i dan seterusnya. Tapi yang lain bisa dikerjakan, wukuf, terus mabit, melempar jumroh, semuanya bisa dikerjakan meskipun dalam kondisi tidak suci, nggak masalah. Tapi Arafah ini penting, dia dari habis zuhur sampai terbenamnya matahari itu mesti di padang Arafah. Saya besok berarti hari Jumat. Ya. Sekarang udah bertolak nih, udah berangkat menuju ke Arafah. Ada menuju ke Arafah, udah pada nginap di Arafah itu, siap-siap untuk besok. Kalau dulu sih pagi lah, jadi habis sholat subuh di Mekah baru jalan ke Arafah. Kalau sekarang nggak bakal kedapetan itu, macetnya luar biasa, ya, bisa telat. Jadi dari tanggal 8 itu sudah pada menuju ke Arafah. Ya. Udah di tenda, udah nginep segala macam. Tapi start wukufnya besok, ba'da zuhur ya waktu sana itu. Dari zuhur biasanya, zuhur sampai kemudian terbenamnya matahari. Sunnahnya sih sholat maghrib dan isya di jamak takhir di Muzdalifah. Nah, cuman karena kondisi kadang nggak memungkinkan. Jadi dari Arafah ke Muzdalifah aja itu bisa 4 sampai 5 jam. Oh itu apa namanya saking padatnya. Tapi kayaknya tahun ini karena cuma 1 juta mungkin sih kayaknya nggak sepadat itu. Jadi biasanya ya udah maghrib di Arafah, maghrib isya jamak takhir, jamak takdim, baru setelah itu berangkat ke Muzdalifah. Nah itu selesai bertolak dari wukuf itu mesti ba'da maghrib. Saya habis asar deh duluan gitu, nggak sah berarti. Jadi nggak bisa berkurang, nggak bisa ditambahin, itu mesti sampai habis maghrib. Jadi sedemikian pentingnya wukuf di Arafah itu sehingga dia menjadi inti dari ibadah haji. Maka hari Arafah dari serentetan hari itu dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi inti haji cuma 6 hari aja sebenarnya. Sisanya sih ya ziarah segala macam, intinya di situ gitu. Itu dari 6 hari itu yang paling inti adalah tanggal 9 hari Arafah itu. Berarti menunjukkan bahwa Arafah itu memiliki sesuatu yang istimewa dibandingkan hari-hari yang lain. Kenapa haji bukan tanggal 10 intinya, bukan tanggal 11-nya, bukan tanggal 12-nya, lempar jumroh misalnya. Tapi kenapa wukuf di Arafah? Berarti hari Arafah atau Arafah itu memiliki keistimewaan. Nah, maka tema kita hari ini itu adalah Amazing Arafah Day. Biar kekinian. Karena udah punya background. Apa itu Arafah? Arafah secara bahasa dari kata Arafah yang arifu, artinya tahu, sadar, apalagi mengerti, faham. Nah itu Arafah. Kalau Arafah pura-pura paham atau sok paham, sok ngerti, itu Arafah. Maka dukun dibilangnya Arrafan. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun arrafan, berarti dukun itu disebut dengan arraf karena dia sebenarnya nggak tahu tapi sok tahu. Ya, maka dibilangnya arrafan. Wasaddaqa ma yaqul, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan dukun itu. Laqad kafara bima nuzila ala Muhammad, dihukumi sebagai kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arafah secara bahasa ngerti, tahu, paham, menyadari, itu Arafah. Nah Arafah ini itu ada 2. Ada yang disebut dengan makani, ada yang disebut dengan zamani. Zamani itu waktu berarti. Jadi Arafah itu bisa waktu, bisa juga tempat. Kalau waktu berarti dia menunjuk hari. Nah, kalau tempat berarti menunjuk kepada satu tempat tertentu. Arafah bisa dua-duanya. Baik. Yang pertama Arafah sebagai waktu, ini kita kutipkan dari Umdatul Qari, syarahnya Sahih Bukhari. Bahwasanya berkaitan dengan peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu pertama kali mimpi melihat dirinya menyembelih putranya Ismail alaihissalam itu di tanggal 8 Dzulhijjah. Pagi hari begitu bangun dari tidur, diam sebentar.
mikir, ini kok mimpi beda dari yang malam-malam sebelumnya. Ini beneran mimpi sekedar bunga tidur atau jangan-jangan ini wahyu dari Allah? Kalau bunga tidur kok jelas banget. Kalau ini wahyu dari Allah kok kayaknya kayak tega banget gitu. Anak sendiri disembelih. Ragu. Ragu disebut dengan tarwiyah. Jadi tarwiyah itu artinya masih bimbang, masih ragu. Tarwiyah. Lalu malam berikutnya tanggal 9 mimpi lagi dengan mimpi yang sama, lebih jelas dan lebih tegas lagi. Sampai ada tambahan pendapat kata para ulama, setelah terbangun malaikat Jibril datang lalu mengatakan itu adalah wahyu dari Allah. Maka di malam kedua itu Nabi Ibrahim alaihissalam arafah, tahu, sadar, ngerti, ngeh bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Udah nggak bimbang dan bingung lagi. Maka hari itu disebut dengan hari Arafah. Karena Nabi Ibrahim tahu, sadar bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baru di hari ketiganya tanggal 10 tinggal eksekusinya. Disebut dengan Yaumun Nahr, hari penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah. Di tanggal 8 Tarwiyah, ragu. Tanggal 9 Arafah, yakin. Baru tanggal 10 eksekusi Nahr. Berarti ini menunjukkan waktu. Nah, ini tentang kisah mimpinya itu di surat As-Saffat ya. Dari 102 sampai 108. Boleh kita buka? Surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 108. As-Saffat ya. Ada yang udah ketemu? Ini biar santri aja. Banyak soalnya. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Pak. Kalau Kang Ujang yang baca gempor takutnya kan. Yang baca lancarnya. Ya, yang udah ketemu silakan baca. Ya, falamma. Selama panjang. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar
ini kisah penyembelihan ya. Meskipun menurut kaum Nasrani atau kaum Yahudi mengklaim ini yang disembelih adalah Ishak ya. Menurut mereka Ishak yang disembelih. Tapi dalam kita umat Islam meyakini itu Ismail alaihissalam. Karenanya Rasul mengatakan ana ibnu Dabihain. Saya anak dari 2 orang yang disembelih. Maksudnya yang pertama Abdullah. Kita pernah sampaikan kisahnya. Jadi Abdul Muttalib waktu itu musim kering yang sangat luar biasa di Mekah, sehingga penduduk Mekah kekurangan air. Waktu itu sumur Zam-Zam posisinya tertutup dengan debu, pasir sekian tahun nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang ngurus, akhirnya tertutup tuh sumur Zam-Zam. Itu dicari, digali sana sini nggak ketemu. Sampai akhirnya Abdul Muttalib mengatakan sambil berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, mudahkan kami bisa menemukan sumur Zam-Zam. Sebelah mana dia itu? Bahkan kalaupun harus tebusannya dengan menyembelih salah satu putra saya ikhlas ya Allah. Ngomong begitu. Maka setelah itu kemudian beberapa hari berikutnya ketemu tuh sumur Zam-Zam. Begitu ketemu, tuh orang Arab itu dulu ya, atau orang dulu lah, rata-rata itu. Mereka itu kalau sudah ngucap, oh itu pantang untuk mencabut kata-katanya ya. Akhirnya disembelih tuh anaknya. Diundi dari semua anak-anaknya itu menggunakan anak panah, begitu dilempar keluarlah nama Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Maka Abdullah mau disembelih tuh. Lalu ada yang mengatakan seorang wanita tua, ada yang mengatakan laki-laki tua. Allah alam ya, datang kepada Abdul Muttalib, jangan kau sembelih anakmu ini. Tapi seorang laki-laki sudah berucap, dia harus melaksanakan ucapannya. Pantang bagi seorang Abdul Muttalib berkata A, kemudian dia menyelisihinya, mencelak lah gitu. Zaman sekarang sih biasa aja begitu. Tahun lalu kita akan pilih dia, kita akan bela dia. Tahun berikutnya kita akan pilih ini, itu biasa zaman sekarang ya. Dulu mana ada itu. Insya Allah. Maka kemudian ya tetap nggak boleh, jangan, ini anakmu jangan disembelih. Gitu. Undi dengan yang lain. Sudah saya undi dan yang keluar nama Abdullah. Coba tambahkan dengan unta. Maka diundi namanya ini Abdullah, satu lagi unta. Jadi Abdullah dan unta masukin, dilempar, keluar nama Abdullah. Abdullah lagi. Lalu kata yang orang tua tadi, coba tambah untanya jadi 10. Jadi Abdullah, unta. Jadi ada 11. Kocok dilempar, Abdullah lagi yang keluar. Memang harus Abdullah. Coba tambah lagi untanya. Jadi 20. Abdullah, unta sampai 20. Jadi 21 tuh. Begitu dikocok dilempar lagi, Abdullah lagi. Tambah lagi 30. Begitu 30 masih keluar Abdullah lagi. 40, 50, 60, 70, 80, 90 masih tetap Abdullah. Sampai akhirnya kata orang itu genapkan jadi 100. Maka digenapkan 100. Jadi Abdullah unta sampai 100. Jadi 101 itu. Begitu dilempar barulah keluar unta. Maka kata orang tua tadi, sembelihlah 100 ekor unta sebagai tebusan untuk anakmu yang bernama Abdullah. Maka sejak itu disembelih itu 100 ekor unta. Bayangin betapa kayanya Abdul Muttalib ya. 100 Pak. Kita kambing aja satu aja udah 4 potan ini. Dapat apa enggak ini kita bisa kurban. 100 unta, Masya Allah. Kaya luar biasa tuh Abdul Muttalib. Nah sejak itu maka harga nyawa manusia itu setara dengan 100 ekor unta. Jadi kalau nauzubillah min dzalik ada kasus pembunuhan, setelah itu ditegakkan hukum. Setelah itu misalnya kata keluarga korban itu mengatakan nggak harus dikisos, kan mestinya dikisos, hukum dia membunuh bunuh lagi. Tapi misalnya dimaafkan nggak apa-apa. Nah kalau dimaafkan maka si pembunuh ini dia harus menebus dengan harga 100 ekor unta. Jadi kalau satu unta harganya 30 juta, 3 miliar berarti. Itu harga satu nyawa. Nah, itu pertama. Jadi Abdullah itu nggak jadi sembelih, tapi sebagai gantinya 100 ekor unta. Yang kedua adalah Ismail. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, istri pertama Ibunda Siti Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Baru setelah itu turun tuh Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, terus Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, terus Zakaria, Yahya,
Isa. Nah, itu jalurnya sini tuh. Dari Ibunda Siti Sarah. Nah, Ibunda Siti Hajar itu Ibunda Siti Hajar punya anak Ismail. Dari Ismail ini punya anak nih, nggak ada satu pun nabi sampai terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini anak dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari ibunda jalur Ibunda Siti Hajar dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Ismail itu merupakan kakeknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ismail itu termasuk beliaulah yang disembelih dalam kasus ini. Maka Rasul mengatakan ana ibnu dabihain, saya anak dari dua orang yang disembelih, yaitu Abdullah dan juga Ismail alaihissalam. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka kekeh enggak Ishak. Jadi kalau kita pergi ke Aqsa itu kita akan dikasih lihat disinilah dulu proses penyembelihan Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ishak alaihissalam. Nah, kalau kita umat Islam bagi ke Mekah itu akan dikasih lihat disinilah dulu Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Yang benar yang mana tuh? Kalau ya menurut riwayat yang lebih kuat dalam syariat agama kita ya Ismail alaihissalam, bukan Ishak. Kenapa? Karena yang lahir duluan itu adalah Ismail alaihissalam. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Ismail dulu baru Ishak. Maka yang disembelih anak pertama. Kalau sudah mohon maaf ya, anak kedua itu kan biasanya beda tuh ya dengan anak pertama. Biasanya anak pertama itu lebih disayang kan, lebih dimanja-manja. Waktu dia masih sendirian, begitu udah ada adiknya udah pindah tuh, saya lebih sayang ke adiknya. Biasanya anak pertama dibilang aku sudah nggak disayang lagi sama mama sama papa. Nah. Biasanya begitu tuh. Jadi kalau anak kedua itu udah beda biasanya. Tapi kalau anak pertama baru satu-satunya itu biasanya kita mau masukin ke pesantren aja udah ya apa masa anak satu-satunya masukin ke pesantren itu berat biasanya kan. Yang pertama lagi. Tapi kalau udah banyak udah masukin ke pesantren aja. Udah beda. Daripada di rumah berantem mulu pusing kepala udah masukin ke pesantren. Nah, itu beda ya. Jadi Nabi Ismail itu karena dia anak pertama sedang disayang-sayang yang ditunggu-tunggu sekian puluh tahun. Ya begitu lahir tiba-tiba Allah perintahkan untuk disembelih. Maka benang merahnya lebih cocok ke Ismail dibandingkan ke Ishak alaihissalam. Dan banyaklah dalil-dalilnya itu. Taib, yang jelas menurut keyakinan kita umat Islam yang disembelih adalah Ismail alaihissalam. Itu kalau mau baca detailnya di Ibnu Katsir juga ada itu. Jadi tafsir surat As-Saffat Ibnu Katsir itu dijelaskan ini antara Ishak dengan Ismail alaihissalam. Taib. Yang menarik di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun yakin sudah Arafah itu adalah wahyu dari Allah, tapi lihat ketika dia mau mengeksekusi dipanggil anaknya, diajak dialog, ditanya dulu tuh anaknya, ya bunayya ini arafil manam anni azbahu fanzur madza tara, wahai anakku aku mimpi semalam menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Makanya kata Al-Mawardi Ibrahim itu dalam bahasa Suryaniyah itu artinya abun rahimun, bapak yang sangat penyayang. Jadi abun rahimun maknanya dalam bahasa Suryaniyah. Jadi seorang ayah yang hatinya itu lembut sekali. Ini kan wahyu dari Allah nih, yakin perintah Allah. Itu mestinya kalau kita, saya lah terutama. Tong sini tong. Ini perintah dari Allah ya. Ini bukan babe yang pengen nih, ini Allah yang nyuruh nih. Langsung begitu, Pak. Nabi Ibrahim enggak gitu. Enggak dibilang ini perintah Allah, enggak. Dia bilangnya inni ara fil manami anni azbahuk. Aku melihat dalam mimpiku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Gitu. Enggak bilang Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, enggak. Saya melihat dalam mimpi. Nah, supaya ada dialog, ada pertimbangan sehingga tidak ada terkesan maksa gitu. Kan kalau bilang ini dari Allah ya. Nah, ini anak aduh, iya deh, gimana ya biasanya Allah yang nyuruh. Nah, Masya Allah. Tapi ini anak nih, Masya Allah, Ismail nih, Masya Allah ini teladan banget ya, buat saya terutama. Apa jawab dia? Ya abati if'al ma tu'mar. Jadi ada panggilan kesayangan ya. Wahai ibni, itu anakku, itu panggilan biasa. Tapi kalau ya bunayya, secara bahasa namanya talattuf. Jadi tasghir bermakna talattuf. Kalau kitabun itu buku normal. Kalau buku ukurannya kecil dibilangnya kutaib. Ibni itu normal. Kalau bunayya itu berarti kecil. Bukan fisiknya kecil tapi maksudnya menunjukkan kasih sayang.
Jadi panggilan kesayangan itu. Ya bunayya. Maka jawabannya ya abati, bukan ya abi. Kalau ya abi itu panggilan normal. Kalau udah ya abati itu udah my dear father, apa istilah bahasa kita ya? Apa ya? Bahasa kita nggak punya ya. Wahai ayahku tersayang, kayak enggak juga tuh. Apa ya? Kalau Betawi ya babe aja, beh ya beh. Gitu. Apa jawabannya? If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Anaknya langsung nangkep. Ini berarti bukan cuma sekedar mimpi. Ini berarti adalah perintah Allah. Maka anaknya justru yang mengatakan lakukan perintah Allah yang diperintahkan kepadamu. Jadi bukan ya udahlah sesuai dengan mimpi babe ya eksekusi dah gitu, enggak. Langsung dibilang ini Allah yang merintahkan. If'al ma tu'mar. Oh, luar biasa. Itu yang berat ya. Kita ngajak anak kita sholat, nyuruh anak kita untuk beribadah. Kita ngajak dengan kasih sayang gitu. Nanti anaknya merasa ini bukan bapak saya loh yang nyuruh, ini Allah loh gitu. Kita kan balik, kita yang strength gitu. Ini Allah nyuruh nih, ini kerjain nanti Allah marah gitu. Tetap aja anak bilangnya babe sih kayaknya yang marah, bukan Allah gitu. Tetap aja tuh anak begitu ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Padahal kalau kita baca sirah itu atau sejarah lah ya, tarikh kayak di Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggalkan Ismail dengan Ibunda Siti Hajar itu nggak pernah datang menjenguk karena kan jauh di Mekah dengan di Palestina. Waktu itu kan belum ada HP. Kalau zaman sekarang sih meskipun jauh video call ya. Gimana kamu ya Allah udah bisa apa? Oh nyanyi. Oh udah bisa nyanyi. Gitu. Kalau zaman sekarang kan jadi bisa memantau anak, dia kenal bapaknya juga melihat perkembangan anak. Zaman itu mana bisa. Mau datang pun ya perjalanan itu butuh waktu sebulan dari 6 bulan ya, 2,5 bulan dari sana ke Mekah, pulangnya lagi 2,5 bulan atau sampai 3 bulan. Kalau balik itu 6 bulan perjalanan, Masya Allah. Maka kata para ulama itu jarang sekali. Bahkan ada yang mengatakan nggak pernah ditinggal, nggak pernah dijenguk. Begitu dijenguk, datang minta langsung pendapatnya bagaimana menurutmu? Aku bermimpi menyembelihmu. Dahsyat luar biasa. Tapi tiba-tiba nih anak langsung mengatakan if'al ma tu'mar. Wah ini luar biasa nih. Kok bisa anak seperti itu? Rahasianya ada pada ibunya berarti. Ya. Ini anak nggak pernah ketemu bapaknya. Tapi kok bisa begitu bapaknya datang, minta dia melakukan sesuatu, bahkan mengorbankan dirinya, kok langsung responsifnya cepat sekali. Berarti menunjukkan selama ini dididik oleh seorang wanita yang begitu luar biasa. Itu. Coba kalau misalnya zaman sekarang ya, seorang perempuan ditinggal suaminya, merantau kemana lah? Bukan nikah lagi, merantau aja. Merantau aja. Bang Toib, nggak pulang-pulang udah 3 lebaran, 4 lebaran. Lebaran nggak dikirimin duit, ya. Buat bayaran sekolah nyari dewek. Itu pasti tuh dia akan menjelek-jelekan bapaknya di depan anaknya tuh. Bapak lu tuh nggak tahu diri. Jangan pengen segala belagu, pengen jajan ini, pengen beli itu. Bapak lu nggak tahu antah berantah di mana. Lama-lama nih anak, iya bapak gue berarti nggak tahu diri nih. Dia nggak peduli nih. Bapak ini nggak tanggung jawab nih. Itu akan muncul dalam benaknya. Sehingga kalau datang bapaknya, mungkin anak ini akan menjadi orang pertama yang akan memusuhi dan membenci ayahnya. Berarti ini Ibunda Siti Hajar selama mendidik Ismail, ada yang mengatakan itu sampai di usia 12 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, wallahu alam lah. Karena Allah nggak sebut umur, cuma bilang balagha ma'ahu sa'ya, sampai usia udah bisa bantuin bapak lah. Ya usia berapa tuh? 12 tahunan lah ya. 12 tahun lah. Dia bisa bantuin bapak lah. Berarti selama 12 tahun nih Ibunda Siti Hajar nggak pernah sekalipun menyebut yang jelek tentang suaminya di hadapan anaknya. Sehingga anak ini nggak ada rasa benci, nggak ada rasa merasa diabaikan, merasa dibuang, nggak ada sama sekali. Itu yang perlu kita ajarkan atau kita cari perempuannya begitu. Masya Allah ya, dahsyat. Nah, itu berarti pelajarannya buat kita. Mustahil lah Ibunda Siti Hajar nggak ada perasaan sebagai manusia biasa ya.
pastilah ini suami 12 tahun nggak pernah datang, butuh apa-apa nggak ada, butuh ini segala macam kesulitan, nggak mungkin lah itu nggak ada perasaan laki saya kemana sih. Pasti ada lah, manusia biasa kan ya, kita yang ada aja di rumah kadang-kadang ini kok piring kotor, bini saya kemana sih, ada itu muncul perasaan itu ya. Berarti secara manusiawi Ibunda Siti Hajar pun pasti ada perasaan itu, tapi beliau nggak pernah mengungkapkan itu di hadapan anaknya. Jadi mungkin ada perasaan, kok suami saya kemana ini, kok nggak pulang atau nggak datang gitu. Udah sekian hari ini, sekian bulan, sekian tahun kok nggak membesuk, nggak ngirim, nggak transfer. Ya, transfer kemana juga, yang geseknya nggak ada ya. Ya, itu yang penting. Jadi pelajarannya kita mendidik anak memang kayaknya kalau nggak marah itu kayaknya susah ya. Zaman sekarang itu kalau nggak ada marah sama anak tuh nyaris mustahil lah. Tapi semarah-marahnya kita orang tua itu, pertama kita usahakan untuk tidak keluar, jangan sampai keluar kata-kata kasar, apalagi nyebut binatang, kotoran, auzubillah min dzalik, jangan sampai. Dan yang kedua, jangan pernah kita menjelek-jelekan ibunya di hadapan anak kita. Sebaliknya buat perempuan, jangan pernah dia menjelek-jelekan suaminya di depan anaknya itu. Karena itu akan tertanam. Jadi kita ajarkan terus bahwa ibumu itu masya Allah nak, perjuangannya begini. Nanti ibu gitu juga, bapakmu itu nak, masya Allah, masya Allah. Berangkat pagi pulang sore. Kadang sampai tidur pun lupa itu. Kadang baju udah compang-camping, robek-robek, nak demi kamu itu nak. Jadi anak tuh, ya Allah iya bapak saya nih, ya Allah iya nih ibu saya nih. Sehingga hormatnya lebih tinggi, lebih besar. Dan itu perlu ada kerjasama dengan istri memang. Kita harus punya semacam MOU sama bini kita ya, kontrak kerja. Kontrak mendidik anak. Sepakat kita kalau sekesal apapun jangan menjelek-jelekan pasangan di depan anak. Jangan, ini anaknya bangunnya susah, kebetulan misalnya sama dengan emaknya gitu. Dasar anak udah kayak emaknya, udah gak jauh beda nih 11-12 sama emaknya. Nah itu anak lah, oh iya emaknya sama. Atau sebaliknya nanti emaknya balas juga begitu. Ini dasar pemalas udah kayak bapakmu sekalian, sama aja sama bapak tuh. Nah, jadi akhirnya jelek-jelekin ke bapaknya. Nah, itu masya Allah ya. Taib. Jadi ayat ini menjelaskan tentang waktu di mana Nabi Ibrahim alaihissalam Arafah, yakin itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti Arafah sebagai waktu. Yang kedua, Arafah sebagai tempat. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyampaikan kepada kita minimal 2 riwayat. Pertama dari Ali bin Abi Thalib, yang kedua dari Abdullah bin Mubarak. Mirip-mirip sih sebenarnya kisahnya. Dari Ali bin Abi Thalib, jadi Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajari Nabi Adam alaihissalam manasik haji. Ya, Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk manasik haji. Jadi diajarin, nih seperti ini, ke sini, nanti selesai ini tempatnya di sini. Sampai begitu sampai di Arafah, kata Nabi Ibrahim, Araf tuh. Ah, saya udah tahu tempat ini. Ini saya udah tahu. Araf tuh. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah ke situ. Kapan? Ketika beliau mau menyembelih Ismail itu. Jadi Ismail disembelih nggak jauh dari Arafah itu. Jadi kalau kita mau ke Muzdalifah, nah itu akan lewat satu tebing, ada bukit di situ. Kalau sekarang ada stasiun kereta, nah itu di tebing itu ada rumah mewah, istana. Itu sebetulnya adalah calon mertua saya yang gagal dulu. Itu punyanya raja. Kalau nggak gagal itu kita berangkat haji semua nih Pak. Tapi karena gagal mohon maaf. Nah itu di sampingnya itu di bawah itu sebelah kiri itu ada bukit agak lumayan tinggi, itu ada tugu kecil. Nah disitulah eksekusinya Nabi Ismail alaihissalam ketika mau disembelih dulu. Jadi bukan di Masjidil Haram, tapi keluar di dekat di Masy'ar lah, di Masyair itu. Jadi kata Nabi Ibrahim begitu dibawa oleh malaikat Jibril, kata Nabi Ibrahim, Araf tuh. Saya udah tahu nih saya tahu tempat ini nih. Gitu. Itulah penamaan Arafah. Yang kedua, riwayat Ibnu Mubarak sama juga. Jadi dibimbing oleh malaikat Jibril tentang manasik haji. Begitu udah selesai, Nabi Ibrahim mengulang lagi. Dari awal lagi untuk meyakinkan. Tadi kan dibimbing oleh Jibril. Sekarang, oke Jibril, saya sendiri. Nah, dari awal terus sampai selesai, sampai di Arafah, kata Nabi Ibrahim,
Araf tuh. Oke, saya udah ngerti nih manasik. Kalau tadi Araf tuh hadal makan, saya udah tahu tempat ini. Kalau yang kedua riwayat Abdullah bin Mubarak mengatakan Araftul manasik, saya udah ngerti, saya udah paham manasik haji. Maka sejak itu disebut dengan Arafah. Disebut juga dengan Masy'aril halal. Tempat syiar itu melaksanakan ibadah haji tapi tanahnya tanah halal. Jadi beda umroh dengan haji. Kalau umroh itu startnya, mikotnya di tanah halal menuju ke tanah haram. Kalau haji kebalikannya, startnya di tanah haram menuju ke tanah halal. Nah, itu bedanya. Jadi ritual haji lebih banyak dikerjakan di tanah halal, dari Arafah, Muzdalifah, Mina, di situ. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam Al-Hawi Al-Kabir, Muhammad Abul Hasan Ali bin Muhammad menyampaikan beberapa pendapat kenapa disebut dengan Arafah. Pertama, Arafah terambil dari kata ta'aruf atau ta'aruf. Bahasa kitanya ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Kenalan ya. Berarti sebelum kita kenalan itu kita harus ketemuan dulu kan? Mau kemana? Mau ta'aruf nih. Berarti kan kita ketemuan kan? Meskipun zaman sekarang ta'arufnya bisa lewat WA, tukeran biodata. Siapa namanya? Oh namanya ini. Oh pendidikannya ini. Oh kerjanya di sini. Oh gajinya segini. Tahuan. Meskipun kadang-kadang bohong ya. Bahkan kemarin yang lagi sempat viral itu, ternyata dia adalah perempuan yang menyamar jadi laki-laki. Bilangnya dokter apa segala macam. Katanya perempuan. Perempuan sama perempuan. Sampai 7 bulan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ta'aruf itu artinya ketemu, kenalan. Nah, itu ta'aruf. Kenapa dinamain itu atau kenapa disebut Arafah berdasarkan ta'aruf ini? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala usir Nabi Adam alaihissalam atau bukan usir lah, bahasanya kasar kalau usir, dikeluarkan lah ya. Dikeluarkan dari surga dengan Ibunda Siti Hawa itu sampai ke bumi itu langsung pisah tuh. Nabi Adam alaihissalam begitu turun ke bumi itu mendaratnya di India. Ada yang mengatakan Hindia, bukan India pas, jadi bisa Pakistan, mungkin juga bisa jadi Pondok Cabe, kita nggak tahu juga. Pokoknya disebut dengan Hindia. Dulu kan kita dibilangnya Hindia Belanda ya, Indonesia ini. Jadi di Hindia. Sementara Ibunda Siti Hawa itu diturunkan di Jeddah. Bayangkan Pak, pertama kali turun ke bumi, di bumi ini nggak ada orang sama sekali. Itu turun ke bumi langsung pisah. Mana nggak bawa handphone? Kalau bawa handphone kan bisa calling-callingan. Papi sebelah mana? Dekat pohon jengkol. Pohon jengkol yang mana? Masih Sherlock masih gampang. Zaman itu belum ada itu. Jadi Ibunda Siti Hawa dengan Nabi Ibrahim terpisah benua, bayangkan. Maka kata Ibnu Katsir itu terpisahnya sekian puluh tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan 100 tahun. Ya Allah. Cuman karena umur mereka panjang-panjang 100 tahun ya masih kenal wajah. Kalau kita Pak gak ketemu 100 tahun udah susah ya. Itu kalau masih hidup, kalau enggak ini siapa? 100 tahun Pak. Tapi Ibunda Siti Hawa dengan Nabi Adam karena umurnya di atas 1000 tahun, jadi 100 tahun itu masih deket lah ya. Ya ibarat kita mungkin 10 tahun atau 8 tahun atau 5 tahun lah nggak ketemu, masih kekenalan lah gitu. Apalagi di dunia orang memang mereka cuma berdua. Jadi ada laki-laki ini siapa? Ya Adam, memang siapa lagi mau coba dia kan? Ini perempuan siapa? Ya pasti Ibunda Siti Hawa karena nggak ada lagi manusia di dunia waktu itu. Maka, mereka bertemu akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala bertemu di tempat itu. Disitulah mereka ta'aruf. Ya, bukan berarti ta'aruf baru awal pertemuan. Maksudnya di dunia mereka kan terpisah, jadi belum pernah ketemu di dunia. Baru pertama kali bertemu disebut dengan ta'aruf. Maka mereka kemudian ya suami istri Pak terpisah 100 tahun. Maka begitu ketemu mereka memadu kasih sayang kan dalam bahasa Arab rahmah. Maka bukitnya disebut dengan Jabal Rahmah. Tempatnya Arafah, tempat ketemuan itu, lalu mereka memadu kasihnya di sebuah bukit yang diberi nama dengan Jabal Rahmah, bukit kasih sayang, tempat bertemunya Ibunda Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam setelah sekian tahun terpisah. Cuman Nabi Adam itu kalau kata Rasulullah SAW tingginya itu kan situna dzira'an, 60 hasta. Satu hasta itu sekitar setengah meter, berarti sekitar 30 meter tingginya dulu.
30-an meter. Nabi Adam, Ibu Siti Hawa 30 meter. Kita ini keturunan Adam bukan ya? Kok bisa semampai begini? Semeter pun tak sampai. Dari 30 kok bisa merosotnya, menyusutnya jauh banget ini ya. Wallah alam ya. Nah, jadi dulu Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa duduk-duduk aja tuh di bukit Jabal Rahmah itu. Kalau sekarang kita mesti manjat naik ke atas ya. Maka karena udah capek keringetan, apalagi kalau yang sudah mohon maaf kolotnial ya. Kalau yang anak-anak milenial sih naik biasa aja itu kan. Tapi kalau yang sudah kolotnial itu udah ngos-ngosan Pak sampai di atas. Jadi nggak mau rugi dia. Ini kita udah capek Ustaz nyampe di atas. Jangan nulis-nulis begitu karena Nabi Adam dulu nggak ada Adam love Hawa. Nah itu nggak ada. Jadi nggak usah bikin-bikin yang begitu ya. Nah tempat itu disebut dengan Arafah, jabalnya, bukitnya disebut dengan Jabal Rahmah. Itu penamaan yang kedua berarti ya. Nah yang ketiga berdasarkan dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Disebut dengan Arafah karena di situ kita melaksanakan wukuf. Ngapain wukuf itu? Wukuf itu dari kata waqafa, diem, stop. Kalau parkir itu disebut dengan mauqif. Mauqifus sayyarah berarti parkir mobil. Mobil kalau udah diparkir diem. Ya. Nah manusia itu kalau sudah melakukan ibadah haji, wukuf di Arafah, diem aja. Sambil zikir, ya, merenungi dosa kesalahan, mengakui banyak khilaf, banyak salah, mengakui dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya. Mereka berdiam diri di bukit itu, di padang pasir yang panas gersang gitu. Merenung aja dari sejak zuhur sampai terbenamnya matahari. Meskipun sekarang udah banyak tenda-tenda isinya AC, jadi merenung juga, tapi sambil senderan, lama-lama. Bukan merenungi dosa, dia tidur. Kasurnya empuk, ber-AC, ada angin-angin dengan air, enak banget, spoi-spoi. Akhirnya tidur, bukan merenungi dosa. Nah, maka kata Qasim bin Muhammad disebut dengan Arafah karena di situ orang menyadari kekeliruan dan kesalahannya. Maka itu kata Rasulullah inti haji di situ. Karena kita berangkat haji menyadari kita ini nggak ada apa-apanya. Intinya itu meyakini, menyadari jabatan yang kita punya, harta yang kita miliki itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah inti haji. Maka kalau orang pulang haji masih tinggi merasa hebat dengan jabatannya, masih tinggi merasa kaya dengan hartanya, maka nilai hajinya menjadi nihil gitu. Maka itulah inti haji itu di situ. Nah itu disebut dengan Arafah sebagai tempat. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ini berkaitan dengan waktu berarti, bukan tempat. Berarti yang berdoa itu bukan hanya mereka yang wukuf, kita pun di Indonesia berdoa. Karena Rasul katakan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Yaum berarti menunjukkan waktu, bukan tempat. Jadi meskipun kita di sini, kalau itu sudah waktu Arafah, tanggal 9 berarti tadi kan. Kalau sudah tanggal 9 banyakin doa. Itu doa yang terbaik. Jadi sama Ustaz kita dengan mereka yang wukuf doanya. Sama doanya tapi kualitas beda. Kalau di sono ada dua kelebihan, tempat dan waktu. Kalau di kita waktunya aja. Apa doa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca. Itu di Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib, riwayat Imam At-Tirmidzi, sanadnya sahih atau hasan. Hafal lah, enggak perlu ditulis lah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita perbanyak baca di hari Arafah. Taib. Kenapa hari Arafah begitu istimewa? Karena di hari itu diturunkan SK, surat keputusan, nggak tanggung-tanggung, bukan SK presiden. SK-nya Allah Subhanahu wa taala, Islam menjadi agama yang legal formal untuk umat Nabi Muhammad ini. Datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab. Umar, ada satu ayat dalam Al-Quran itu
seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, pasti kami jadikan hari di mana ayat itu turun sebagai hari raya. Kami jadikan hari yang luar biasa, fenomenal. Kami peringati setiap tahun hari itu. Kata Umar, ayat yang mana? Ayat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ini SK Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Itu udah SK tuh, ketuk palu tuh. Kita Bung Karno baca proklamasi, itu kan SK kemerdekaan Indonesia. Tiap tahun kita rayakan itu dengan gegap gempita. Wah, ada yang macam-macam, cuma ngerayainnya ya beda-beda lah ya. Tapi orang merayakan hari kemerdekaan itu, kenapa? Itu istimewa. Indonesia menjadi legal, sah di mata dunia, menjadi negara yang berdaulat. Itu kita merayakan tuh. Kata orang Yahudi, kalau ayat itu turun kepada kami, itu pasti kami peringati hari di mana turunnya ayat itu. Karena itu legal formal dari Allah Subhanahu wa taala, pengakuannya langsung. Kata Umar bin Al-Khattab, wallahi inni la'alamu al-makan alladhi nazalat fihi wal yawma alladhi nazalat fihi. Demi Allah saya tahu persis ayat itu turun di mana, hari apa. Jadi kata Umar bin Al-Khattab, ayat itu turun di Arafah ketika kami sedang wukuf bersama Rasulullah di tanggal 9 Zulhijjah. Berarti tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari dilegalkannya Islam sebagai agama buat kita ini. Wah, itu mestinya kata orang Yahudi dijadikan sebagai peristiwa yang luar biasa itu. Nah, kita tidak merayakannya. Kita justru melakukan puasa. Nah, atau ada orang pesta-pesta merayakan? Nggak ada kan? Puasa bagi yang mau. Tapi mestinya mau lah ya. Karena kata Rasulullah SAW, puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang akan datang, setahun yang telah lalu. Jadi kalau kita puasa Arafah tiap tahun, mestinya sih mati besok udah nggak ada dosa ini kita bawa. Udah bersih. Tiap tahun, setahun yang akan datang, setahun yang lalu, hapus. Nanti tahun depan begitu lagi, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Berarti kita punya saldo tiap tahun tuh. Setahun. Jadi kalau mati, ini masih banyak nih. Ini dosanya belum ada nih, calon menghapusnya udah ada gitu. Jadi mestinya kita meninggal udah nggak ada dosa lah mestinya. Kalau masih tetap ada dosa, berarti nggak puasa apa tuh. Kita nggak merayakan, Allah dalam tanda kutip yang merayakannya. Ini bahasa saya aja ya. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah SAW, pada hari Arafah Allah akan turun. Yadnu wa innahu la yadnu. Allah akan mendekat. Seperti apa cara mendekatnya? Allahu a'lam. Mendekat itu kita ngerti. Cara mendekatnya seperti apa? Majhul, kita nggak tahu. Tata caranya nggak boleh ditanya-tanyain. Gimana mendekatnya? Naik pesawat? Apa turun? Apa gimana? Itu bid'ah kata Imam Malik. Nggak perlu ditanya-tanya. Pokoknya Allah mendekat pada hari Arafah itu. Setelah itu yubahi bihimul malaikah. Allah di hadapan para malaikat berbangga-bangga. Wahai malaikat, saksikan tuh hamba-hambaku. Di tengah terik padang pasir yang begitu menyengat panas, mereka berdiam diri, berjemur hanya untuk satu, mendapatkan ampunan, ridho dan cintaku. Luar biasa. Itu nggak bisa dilakukan oleh para malaikat. Ini manusia datang ke sana. Bahkan bela-belain Pak, harganya 400 juta itu berebut Pak untuk bisa datang ke sana. Masya Allah luar biasa ya. Ini kalau bukan karena keimanan, berat. Haji Furoda itu bisa sampai 400 juta. Itu pun banyak yang nggak keluar visanya. Termasuk Ustadz Maulana, Ustadz Syam udah pamitan padahal. Nggak dapat juga visanya tuh. Akhirnya ngisi lagi tadi subuh. Tapi udah berapa hari udah nggak ngisi, nggak datang ke trans itu. Datang tadi subuh. Ya Allah. Nah, yubahi bihimul malaikah. Berbangga-bangga. Dalam riwayat yang lain, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu abadan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah memberikan, kalau bahasa kitanya remisi lah ya. Biasanya kan kalau hari raya, bukan hari raya, 17 Agustusan tuh presiden ngasih remisi tuh. Tahanan-tahanan yang sekian tahun penjara dikurangi masa tahanannya, Itu di hari ulang tahun negeri ini. Ya kalau bahasa kita kekiniannya berarti
ulang tahun agama ini, meskipun bukan ulang tahun lah ya. Ini untuk mendekatkan saja. Jadi hari di mana Islam dilegalkan sebagai agama yang sah buat umat ini, itu adalah hari Arafah. Maka Allah kasih remisi, Allah bebaskan orang-orang yang mestinya masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Oh, yang mesti sekian tahun di neraka, Allah kurangi masa hukuman di neraka. Luar biasa tuh hari Arafah. Kita nggak merayakan, Allah yang merayakan hari ini. Masya Allah. Kita cukup disuruh puasa aja udah. Itu cara merayakannya. Berarti itu menunjukkan betapa hari Arafah adalah hari yang begitu dahsyat, luar biasa. Maka jangan sampai kita biarkan dia berlalu tanpa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun Arafahnya mungkin saya duluan nih Jumat misalnya, saya duluan Jumat Arafah saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belakangan hari Sabtu, nggak masalah lah. Yang penting Arafahnya ngikutnya waktu bukan tempat. Karena kita tidak berada dekat dengan Arafah, dengan padang Arafah, maka yang kita ikuti adalah waktunya gitu. Jadi kalau yang duluan berarti ikut hisabnya Muhammadiyah, ya bukan ikut Saudi. Ini kan salah. Duluan berarti ikut Saudi, Saudi kan jauh gitu. Ya kita bukan ikut Saudi, ikutnya ikut Muhammadiyah. Kalau yang belakangan ya ikutnya pemerintah. Dua-duanya sah. Kita pernah sampaikan yang ikut pemerintah sah, yang ikut Muhammadiyah nggak salah. Yang salah itu pemerintah enggak, Muhammadiyah juga enggak. Puasa, saya bingung Ustadz, hari Jumat apa Sabtu? Akhirnya nggak puasa deh mendingan. Korban gitu juga, ente kurban nggak? Enggak Ustadz. Kenapa? Habis saya bingung mau ikut pemerintah apa Muhammadiyah. Nggak ada urusannya itu. Mestinya tetap ibadah. Taib, sampai di sini. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Jika ada yang keliru, falyatafadhal mashkura. Itu kalau di wukuf Arafah itu kan ada khotbah. Khotbah itu masing-masing maktab orang desa ya khotbah sendiri atau per tenda-tenda atau gimana? Atau mungkin Pak Adian gimana? Per tenda. Ya karena orang banyak begitu. Jadi satu tenda satu ustadz. Jadi ketika itu khutbah itu banyak sekali ustadz pada khutbah gitu. Bareng itu. Itu habis asar aja. Apa jam berapa itu khutbah bareng itu? Biasanya jam berapa itu? Habis asar ya? Habis zuhur langsung ya? Habis zuhur. Pas start itu ya? Ya, berarti masing-masing ada khutbah dipilih tunjuk siapa yang ini gitu. Ya, jadi siapa ustadz pembimbingnya di situ itu yang khutbah. Khutbah haji. Nah, Rasulullah SAW dulu khutbah Rasulullah di hadapan para sahabat semua ngikut Rasulullah. Karena sedikit dan mereka bisa dengar. Kalau yang nggak dengar ya nanti nyampein. Tadi Rasul bilang apa? Rasul bilang begini, nanti ada berarti bersambut. Tapi yang 124.000 itu waktu wukuf Arafah beliau haji wada itu. Haji wada itu apa itu yang? Iya, haji wada itu. Haji wada itu. Itu terakhir ya. Haji terakhir itu ya. Pertama dan terakhir Rasul haji hanya sekali tahun ke-10 Hijriah, setelah itu beberapa bulan setelahnya meninggal dunia. Itu yang khutbah Rasulullah di situ ya? Ya, khutbah itu di situ. Haji wada. Dan haji akbar karena bertepatan dengan hari Jumat. Waktu itu hari Jumat. Hari Jumat. Sama seperti besok ini. Jadi haji akbar. Pas wukuf di Arafahnya pas hari Jumat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bisa mudahkan kita bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Taib, cukup barangkali? Ya. Oh, ya. Ada dua berarti. Dua berarti. Besok kan wukuf Arafah hari ketetapan hari Jumat. Mereka pada sholat Jumat dulu atau gimana? Atau sholat dulu? Kenapa nggak ada sholat Jumat? Kayaknya sih nggak ada sholat Jumat itu. Ada sholat Jumat. Di karena statusnya mungkin safar, jadi nggak ada sholat. Kecuali di Masjid Namiroh ya. Kalau di Masjid Namiroh ada. Masjid Namiroh itu ya lumayan jauh sih ya dari Arafah. Yang khutbah, banyak orang khutbah di situ kan. Bukan maksudnya yang kalau mau khutbah mau rame-rame datang di situ. Iya, Masjid Namiroh itu. Iya, Masjid Namiroh itu. Tapi kalau di tenda-tenda itu enggak. Masing-masing sendiri sama ini komandannya lah. Sama ustadznya. Ya. Saat Nabi Adam sama Hawa itu apakah di bumi itu ada hewan atau tumbuhan makhluk lain ya? Mereka bisa bertahan hidup. Ya. Kalau tumbuhan hewan ada, sudah ada. Nah, itulah mereka bisa makan, bisa bertahan hidup ya karena ada tumbuhan hewan. Dari mana? Siapa yang ngajarin Ibunda Siti Hawa dan Nabi Adam kenal
ini cabe bisa dimasak, dimakan meskipun pedas gitu. Ini bukan racun. Sementara misalnya ada yang kecubung misalnya, wah. Nah itu sebagian ulama mengatakan berdasarkan ini otodidak. Jadi coba-coba sampai ketemu. Ada sebagian mengatakan jadi yang di surga dengan yang di dunia itu sama. Itu yang Allah katakan wa utubihi mutasyabiha. Besok kita masuk surga. Amin gitu dong. Amin. Besok kita masuk surga. Nah, itu akan diberikan makanan dari buah-buahan. Lalu kita lihat, ya Allah ini pisang. Sama dong sama di dunia. Ngapain mesti ke surga kalau bisa mah? Bang Hardi sering bawa tuh pisang. Kata malaikat, cobain aja dulu. Begitu dicobain itu, kita langsung lupa rasa pisang di dunia, saking enaknya tuh pisang. Duren, jengkol, semua ada lah di sono. Ah itu kata si liwat juga. Itu makanya wa utubihi mutasyabiha. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan mutasyabiha namanya doang sama, sebagian lagi mengatakan nama dan bentuknya sama. Yang beda rasanya aja. Rasanya beda. Maka Ibunda Siti Hawa begitu turun dari surga ke bumi, dia cari sesuatu yang pernah dia lihat di surga. Ya, bisa dimakan. Ini diambil bisa dimakan gitu. Cuman ada yang ini kok nggak bisa dimakan? Kok yang di surga bisa dimakan? Lalu kata malaikat Jibril, dimasak dulu. Nah, itu bedanya surga dengan dunia. Kalau surga itu tinggal konsumsi, semuanya fast food, apa istilahnya? Fast food ya benar ya? Siap saji, tinggal makan. Di dunia dia mesti tanam dulu, dia disemai dulu, udah tumbuh, dipetik dulu, diolah dulu, ya, baru dimakan. Rasanya pun jauh sekali dengan nikmat yang ada di surga gitu. Tapi dari situ kenal ya, taunya dari situ. Jadi Ibunda Siti Hawa dan Nabi Adam turun ke dunia ini itu sudah tersedia oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, tinggal mereka memilah dan memilih. Ya, sampai kalau kawan itu sampai dia mengatakan jangan-jangan cara masak misalnya nasi liwet, terus sayur lodeh apa segala macam itu diantara resep dari surga yang dibawa oleh Ibunda Siti Hawa katanya. Mungkin termasuk masak rendang apa segala macam. Tandanya gitu ya. Bahasa candanya ya, tapi enggak begitulah. Nah ini menunjukkan sudah ada berarti, ya Pak. Yang berkurban itu tidak boleh memotong kuku sama rambut ya, atau ada yang lain. Kayak kumis, Selain itu ya. gitu. Rambut di sini apa seluruh rambut yang anggota tubuh gitu ya? Iya. Nah. Ya, setahu saya di situ disebutnya asy'arihi. Fal yumsik an asy'arihi wa azfarihi. Atau an sya'rihi wa azfarihi. Hendaklah dia menahan wa idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jika kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, berarti kan masuknya tanggal 1, udah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, terus punya niat mau berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari sya'rihi, rambutnya, wa azfarihi, dan kuku-kukunya. Nah, rambut di sini itu bukan hanya rambut kepala, tapi include ya kumis, ya jenggot, ya mohon maaf bulu ketiak dan seterusnya. Itu masuk. Itu karenanya kalangan Hanafiyah mengatakan larangan ini itu bukan buat kita, tapi buat mereka yang ibadah haji karena mereka pakai kain ihram. Cuman ini dibantah oleh jumhur ulama karena di situ melihat hilal dan mau berkurban. Berarti dari tanggal 1. Sementara haji kan tanggal 8, 9 itu kan. Jadi larangan ini dari tanggal 1, berarti itu bukan buat yang ibadah haji, melainkan buat kita yang mau berkurban. Cuma larangannya sama, jadi seluruh rambut yang ada di tubuh kita dan juga kuku-kuku. Tapi jumhur ulama makruh aja. Jadi maksudnya misalnya, aduh Ustadz saya kemarin bukannya nggak tahu sih, cuman kelupaan gitu. Akhirnya, nanggung banget, ya terusin aja dah gitu. Kurbannya sah apa nggak? Kurbannya tetap sah. Gitu. Ada lagi yang cerita nih kemarin Pak Pujo share ya. Ada orang naik sepeda Sampai Mekah? sampai Mekah 7 bulan. Apakah dia sampai sana serta merta bisa naik haji? Sedangkan desa haji kan ada syarat-syaratnya kan di sana. Jadi mereka yang berangkat kita ceritakan kemarin naik sepeda atau yang naik motor, memang izin dari sini mau berangkat haji. Niatnya udah haji. Niatnya udah haji. Udah keluar surat dari kedutaan Arabnya atau gimana? Saya kurang paham, tapi dia bilang pokoknya bukan cuma hanya Saudi, itu dari visa itu dari semua negara yang mau dilewati itu dia udah urus visanya. Misalnya lewat ke Singapura, dia udah urus visa Singapura meskipun on arrival ya. Terus nanti ke Malaysia misalnya,
terus nanti ke Thailand, Filipina, terus sampai ke Bangladesh, ke India, terus naik ke atas itu semua negara-negara yang dilewati dia sudah kantongi visanya itu, termasuk Saudi. Maka begitu sampai Saudi disambut dengan luar biasa. Jadi awalnya dari sini, dari Saudinya dulu dong ya? Dari sini udah diurus semua kedutaan. Ya, udah kedutaan diurus. Jadi memang itu bukan nekat, dia memang dipersiapkan dengan matang dan perlu biaya besar juga sebenarnya. Enggak ilegal, dia legal. Resmi. Malah banyak yang kasus juga dari Eropa Amerika nih, dia pakai visanya negara lain nih, misalnya Singapura sama Malaysia, dia ditolak dia di Arabnya tuh. Padahal dia resmi juga tuh. Gimana tuh Ustaz? Dia pakai Ya, visanya visa negara lain. ya itu yang jadi kan setiap negara itu punya jatah kuota, Pak. Indonesia kuotanya misalnya 1000, negara Malaysia 500. Nanti negara-negara yang minoritas itu dikit juga 100. Cuma orang yang berangkat haji sedikit dari sana. Biasanya dimanfaatkan tuh daripada kuota nganggur, kita ambil aja dah. Cincai dengan orang yang di sana kita ambil. Kita domisilinya nggak di sana, di Indonesia. Jadi ngambil jatah visa kesempatan haji dari negara itu yang bermasalah. Tapi kalau misalnya kita tugas kerja di sana, ada tugas kerja stay di sana kayak kemarin Pak Budi di Qatar misalnya. Lalu berangkat haji dari sana sah, nggak masalah karena memang domisili di situ. Kayak misalnya waktu kami di Libya itu tenaga ekspatriat kita yang di Libya, mereka ada beberapa orang itu berangkat haji dari Libya, manfaatkan jatah itu sah, nggak akan tertolak gitu. Yang tertolak itu berarti dia bukan stay di situ. Dia dari Indonesia, terus nyari celah gimana bisa berangkat haji, lalu ada broker lah ibarat kata. Kalau mau gini aja caranya nih, sana gini gitu. Itu yang kemudian dipulangkan. Nah, sementara yang tadi dia bukan manfaatin kuota di negara itu, dia memang dari Indonesia, dia sudah izin ke kedutaan, beberapa kedutaan, gitu. Udah di ACC, berangkat, maka dia bawa surat-surat, maka setiap kali masuk ke perbatasan sebuah negara dia unjukin, saya resmi nih, meskipun bawa sepeda, aman. Gitu. Bahkan ada yang beberapa negara sampai dikawal, pas tahu nih, oh ini mau berangkat haji nih dikawal. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau mau coba boleh Pak, pakai skuter atau sepeda ini. Makanya saya tanya kemarin bisa dijemur apa enggak gitu baterainya. Kalau bisa jemur kan tinggal buka aja di bawah pasang pasir. Tungguin agak 2 jam. Nah ini kan udah matang nih baterainya, masukin lagi jalan lagi. Gitu. Tape itu cukup? Ada lagi? Ya. Terus silaturahmi ke rumah saudara gimana? Terus disuguhin apa? Terus gimana? Kalau bisa sih kasih tahu kita lagi puasa Arafah. Ya. Jadi makannya ntar aja habis maghrib gitu. Ya, ini keburu pulang, ya udah mentahnya aja gitu. Saking utamanya. Beda dengan puasa Senin Kamis ya. Kalau Senin Kamis kan setiap bulan ada 8 kali. Kalau puasa Arafah setahun cuma sekali. Maka kita sampaikan saja. Dia mau, nah makan di sini ya. Mohon maaf nih kebetulan kita sedang puasa Arafah. Oh ya Masya Allah ya nggak apa-apa. Tapi nanti bukanya di sini ya. Nanti biasanya gitu. Kalau enggak kita nggak bisa soalnya habis asar udah jalan. Oh yaudah ya nggak apa-apa. Saya bungkusin. Aman Insya Allah. Nggak dibungkusin pun dikasih mentahnya itu. Kalau nggak ngasih mentahnya kagak tahu diri tuh di rumah tuh. Jadi kalau puasa Arafah karena cuma setahun sekali, sebaiknya jangan dibatalkan. Kita sampaikan saja dengan cara yang baik. Insya Allah lebih afdol gitu. Beda dengan puasa sunnah yang lain, ayam al-bid, Senin Kamis, karena setiap bulan selalu ada gitu. Nah itu lebih baik batalkan. Itu ya. Berarti kalau kita besok puasa Jumat, puasa Arafah, puasa tarawihnya itu. Kalau yang Lebaran ikut hari Ahad berarti besok baru tarawihnya. Niatnya untuk puasa tarawih besok. Niatnya puasa tarawih tanggal 8, baru hari Sabtu puasa Arafah gitu. Jangan ada yang kita ambil jalan tengah aja, puasa Arafahnya hari Jumat, Lebarannya hari Ahad. Ini bukan jalan tengah menurut saya, jalan agak belok dikit itu. Jadi kalau ikut hari Ahad ya Arafahnya Sabtu, jangan ragu gitu. Jangan ragu, kita mesti yakin ini memang pilihan saya Ahad, tanggal 10 berarti tanggal 9-nya Arafah gitu. Masalahnya orang udah pada lebaran Ustadz, ini di hari haram apa? Enggak, yang lebaran kan karena dia ikutnya kalender sesuai yang dia yakini. Saya yakinnya hari Minggu, ya udah berarti tanggal 9 puasanya. Gitu. Jangan jadi mencelak-mencelek gitu, lompat-lompat ya puasanya hari ini aja deh, nanti lebarannya hari itu gitu. Nah, jangan itu bukan jalan tengah kalau menurut saya. Ramadan jalan tengah Pak.
Cara yang cepat katanya. Hari cepat. Bukan berarti jalan cepat, bukan jalan tengah itu. Baik, mudah-mudahan Allah kuatkan kita, mampukan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah ini, dan Allah mampukan kita untuk bisa berkurban di tahun ini, dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan termasuk kurban di dalamnya Allah terima dengan pahala berlipat ganda, sehingga kita semua mudah-mudahan dipantaskan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya kelak, bertetangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.